Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai beberapa event yang terjadi sepanjang seminggu ke belakang. Nah, tentunya pastinya event-event ini itu sangat berkaitan dengan market. Nah, seperti biasa ya, sebelum memulai, disclaimer dulu. Jadi, semua yang ditampilkan dan disampaikan di sini itu hanyalah informasi berdasarkan data dan opini. Jadi, ini bukan merupakan financial advice. Oleh karenanya, kalau teman-teman mau berinvestasi, sebelum investasi, lakukanlah riset pribadi yang teman-teman lakukan sendiri. Nah, makanya saya di sini tidak bertanggung jawab kalau teman-teman mengalami kerugian ataupun keuntungan. Oke, makanya ingat, your money, your own responsibility. Apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, mungkin teman-teman juga udah baca judulnya ya. Jadi, ada tiga hal yang akan kita bahas teman-teman di video ini. Yang pertama adalah mengenai suku bunga The Fed. Yang kedua adalah mengenai suku bunga BI atau Bank Indonesia. Dan yang terakhir, nanti kita akan bahas mengenai rencana Adaro untuk menjual bisnis batubara termalnya. Oke, jadi itu adalah tiga topik yang akan kita bahas. Nah, bahasan pertama, suku bunga The Fed. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu ya mengenai The Fed. Oke, jadi untuk yang belum tahu, untuk konteks dulu nih, The Fed itu adalah bank sentral dari negara Amerika Serikat. Jadi kalau di Indonesia tuh ada Bank Indonesia, ya kan? Nah, kalau di Amerika itu ada yang namanya The Fed atau kepanjangan adalah The Federal Reserve System. Bisa dibilang The Fed ini adalah Bank Indonesianya dari negara Amerika Serikat. Nah, sama seperti BI atau Bank Indonesia yang mengatur suku bunga yang berlaku di negara Indonesia, The Fed ini mengatur suku bunga yang berlaku di negara Amerika Serikat. Nah, kemarin, tepatnya pada hari Rabu, The Fed baru aja nurunin nih teman-teman suku bunga yang berlaku di negara Amerika Serikat. Berapa penurunannya? 0,5%. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang berpikir, loh, penurunannya sedikit banget, cuma 0,5%. Tapi kita harus lihat konteksnya dulu. Oke, jadi penurunan suku bunga The Fed ini yang 0,5% tadi itu adalah penurunan pertama sejak tahun 2022. Sejak bulan Maret tahun 2022, The Fed itu sudah beberapa kali melakukan kenaikan suku bunga. Yang awalnya suku bunga The Fed itu pada bulan Maret tahun 2022 itu ada di 0,25%. Nah, sejak itu dinaikin beberapa kali sampai akhirnya di tahun 2023 tepatnya pada bulan Juli suku bunga The Fed ini mencapai 5,5%. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Nah, makanya sejak bulan Juli itu suku bunga The Fed itu tetap tuh di 5,5%. Barulah pada hari Rabu kemarin di bulan September The Fed melakukan penurunan suku bunga pertamanya sejak tahun 2022. Berapa penurunannya? 0,5%. Oke, sampai sini kita udah dapat konteksnya ya mengenai penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Nah, sekedar info nih teman-teman. Jadi, sejak tahun 1955 ya, ini data yang di layar ini kan, kita bisa lihat ya ada data dari tahun 1955. Oke, sampai tahun 2024. Berarti hampir 70 tahun nih datanya teman-teman. Oke. Nah, sejak tahun 1955 kita bisa lihat bahwa seringkali ketika The Fed itu mengalami penurunan suku bunga,
itu diikuti dengan yang namanya resesi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik ini, kalau ada garis abu-abu yang vertikal ini, itu adalah waktu di mana Amerika mengalami resesi. Ya, yang warna abu-abu ini, lihat ya teman-teman ya, abu-abu vertikal ini. Oke, jadi kalau kita lihat, ini yang warna biru, garis warna biru ini adalah suku bunga The Fed. Oke, jadi ketika suku bunga itu diturunkan pertama kali setelah dinaikkan berkali-kali, itu biasanya diikuti dengan resesi. Itulah yang terjadi di sini, itulah yang terjadi di sini, ya. Itulah yang terjadi di sini, itulah yang terjadi di sini, yang terjadi di sini dan seterusnya ya sampai terakhir itu adalah yang terjadi persis sebelum pandemi, teman-teman. The Fed menurunkan suku bunganya itu di Agustus tahun 2019. Padahal di tahun 2018 dan 17 itu The Fed beberapa kali mengalami kenaikan suku bunga. Baru di Agustus 2019 itu diturunin dan kita tahu sendiri kan 2020 resesi pandemi, ya kan? Oke. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Kalau teman-teman lihat di sini, ya kan, di sini naik terus habis itu diturunin suku bunganya kan, tapi nggak resesi teman-teman, nggak ada garis vertikal abu-abu kan, kayak gini nggak ada kan, berarti Amerika nggak resesi. Oke, di sini juga nggak, ya kan, di sini juga nggak ada garis abu-abu. Oke, terus juga di sini juga nggak, habis dinaikin terus diturunin, ini nggak ada garis abu-abu ya kan. Nah, kalau kita perhatikan seringkali ya yang di mana The Fed itu mengalami penurunan suku bunga tapi nggak diikuti resesi, itu adalah seringkali terjadi ketika suku bunganya itu belum mencapai titik tertingginya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ya. Kalau di tahun ini ya kan, ini emang suku bunganya tinggi, tapi dia diturunin, ya kan? Tapi beberapa tahun setelahnya itu tuh dinaikin lagi, teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang ini tuh belum selesai kenaikannya, gitu ya. Nah, barulah ketika diturunin di sini, itulah terjadi resesi. Gitu. Sama halnya ketika di sini. Ini kan habis diturunin dia naikin lagi kan. Tapi nggak berapa lama turunin lagi. Baru habis itu dinaikin lagi kan. Nah, baru resesi di sini. Gitu. Makanya saya bilang di sini bukan selalu, tapi hampir selalu diikuti resesi. Karena seringkali ketika The Fed melakukan penurunan suku bunga, itu diikuti dengan resesi beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya. Tapi nggak selalu. Nah, sekarang tinggal teman-teman pikir deh nih, kira-kira penurunan suku bunga The Fed yang sekarang nih, yang di tahun 2024 ini, kira-kira bakal diikuti resesi atau enggak? Nah, pendapat teman-teman tulis ya di kolom komen. Oke, setelah ngebahas The Fed, sekarang kita bahas nih mengenai suku bunga Bank Indonesia atau BI. Jadi, mirip-mirip seperti The Fed tadi, BI atau Bank Indonesia itu baru aja juga melakukan penurunan suku bunga pertama sejak tahun 2022. Oke, jadi di tahun 2022 kemarin, sama seperti The Fed, Bank Indonesia atau BI juga melakukan kenaikan suku bunga. Nah, barulah bulan ini nih, September, BI menurunkan suku bunganya, teman-teman. Berapa penurunannya? Lebih kecil dari The Fed. Jadi penurunannya cuma 0,25%. Kalau tadi kan The Fed 0,5. Nah, kalau BI penurunannya cuma 0,25. Ternyata penurunan suku bunga yang dilakukan oleh BI ini itu disambut baik nih teman-teman oleh market, terutama market dari foreign exchange. Nah, kalau kita lihat di sini, rupiah ya, mata uang Indonesia itu mengalami penguatan terhadap US dollar atau dolar Amerika Serikat. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena
kalau kita lihat penurunan suku bunga BI ya itu cuma 0,25%. Sedangkan penurunan suku bunga The Fed tadi ya Amerika itu 0,5%. Jadi penurunan suku bunga Amerika lebih tinggi daripada penurunan suku bunga Indonesia. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang istilahnya invest di foreign exchange itu bisa menilai bahwa invest di rupiah jadi lebih menarik dibandingkan invest di US dollar karena bunganya jadi lebih menarik karena penurunannya tadi kan kalau rupiah cuma 0,25, dolar turunnya 0,5. Jadi itulah kenapa rupiah jadi lebih menarik dibandingkan dolar karena suku bunganya penurunannya lebih sedikit dibandingkan dolar. Jadi bunga yang ditawarkan lebih menarik buat investor yang mau invest di rupiah. Namun demikian, kita tetap harus lihat konteks jangka panjang, teman-teman. Ya. Jadi, kalau kita lihat konteks jangka panjang, sejak tahun 2006 ya, bisa dibilang suku bunga BI saat ini itu adalah termasuk yang tergolong rendah. Karena kalau kita lihat di sini, di tahun 2006, tepatnya pada bulan April, suku bunga BI itu ada di atas 12%. Sedangkan di tahun 2024, suku bunga BI itu cuma ada di kisaran 6%. Jadi bedanya jauh ya teman-teman ya. Bisa dibilang suku bunga sekarang itu setengahnya dari tahun 2006. Nah, mungkin itu juga kenapa dolar di tahun 2024 itu ada di 15.000, sedangkan di tahun 2006 cuma 9.000. Karena di tahun 2006 suku bunga BI itu tinggi banget teman-teman, 12%. Sedangkan di tahun 2024 suku bunga BI cuma 6%. Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu adalah rencana Adaro untuk melakukan spin-off atau menjual bisnisnya yang terkait dengan batu bara termal. Nah, batu bara termalnya Adaro itu ada di anak perusahaan yang namanya AAI, atau kepanjangan adalah Adaro Andalan Indonesia. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di layar, ini adalah beritanya nih teman-teman yang dipost di IDX Channel. Jadi, kita bisa lihat di sini, itu Adaro berencana menjual saham anak usahanya yang namanya tadi udah kita tahu ya, PT Adaro Andal Indonesia atau disingkat AAI. Oke, rencana itu adalah sebagai tahapan spin-off bisnis batubara thermal atau bahasa gampangnya tuh kayak bisnis batubara thermal tuh mau dilepas gitulah. Nah, nilai divestasinya atau harga jualnya nanti gitu ya, itu ada di kisaran 2,4 sampai 2,6 miliar US dollar. Atau kalau di rupiah itu di kisaran 36 sampai 40 triliun. Oke, itu kalau pakai kurs 15.000 ya. Nah, terus juga ada info tambahan, nanti AI ini ya, Adaro Andalan Indonesia ini itu kan mau di IPO-in gitu kan, mau dibuat jadi perusahaan publik, tapi nanti Adaro ya itu nggak memegang sahamnya lagi sama sekali. Nah, tapi Adaro nanti akan menawarkan saham AI ini itu kepada pemegang saham Adaro saat ini. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman punya saham Adaro gitu ya, nanti teman-teman punya kesempatan untuk membeli saham AAI yang akan dilepas oleh Adaro. Gitu teman-teman. Terus juga manajemen Adaro ini juga berencana mau bagiin dividen tunai nih teman-teman untuk pemegang saham Adaro. Nah, katanya sih dividen ini itu tujuannya adalah supaya nanti ketika AI ini IPO gitu kan, ketika AI ini dilepas oleh Adaro, pemegang saham Adaro yang sekarang punya saham Adaro ini itu bisa beli saham AI tersebut gitu. Jadi kayak istilahnya teman-teman jadi punya investasi di bisnis batubara termalnya Adaro kalau teman-teman memutuskan untuk beli
saham AI yang nanti akan dijual oleh Adaro. Oke. Nah, di sini ada analis nih teman-teman dari Maybank Sekuritas yang memperkirakan kalau memang nanti AI ini valuasinya itu ada di kisaran 2,4 miliar US dollar gitu kan, dan nanti hasil penjualan saham AI ini akan dibagikan jadi dividen gitu kan untuk pemegang saham Adaro. Nah, yield-nya itu ada di kisaran 30-an% nih teman-teman. Nah, tapi itu kan asumsi ya kan, asumsi kalau nanti harga jualnya ada di kisaran 2,45 miliar US dollar gitu kan. Istilahnya nilai IPO-nya gitu atau kisaran 36 triliun. Oke. Nah, makanya tinggal teman-teman pikirin deh gitu kan. Teman-teman gimana? Mau tetap hold sama Daro atau kalau emang teman-teman belum punya mau beli atau malah teman-teman berpikir buat jual. Nah, pikirkan matang-matang dengan info yang ada ini. Tapi, walaupun nanti teman-teman dapat dividen ya kan sebagai pemegang saham Adaro pada saat nanti A ini dilepas gitu kan, dijual jadi perusahaan publik. Nah, teman-teman juga harus pertimbangkan apa yang akan terjadi kepada Adaro setelah A ini dilepas. Karena pastinya profit AI ini udah nggak masuk ke Adaro lagi nantinya, gitu kan? Makanya kita bisa lihat di sini dampaknya seperti apa sih setelah AI ini dilepas oleh Adaro. Nah, kita lihat di sini asetnya AI itu adalah ada di kisaran 52,9% dari aset total Adaro. Profitnya AI itu wah 104%, ya 104,8% dari profit totalnya Adaro. Lebih besar profitnya AI ya. Kok bisa ya? Coba teman-teman tulis di kolom komen kenapa profitnya AI ini bisa lebih besar dari profitnya Adaro. Teman-teman ada yang tahu? Nah, setelah profit kita juga bisa lihat pendapatan atau revenue-nya. Pendapatan atau revenue-nya AI itu ada di kisaran 89,4% dari pendapatan atau revenue-nya Adaro. Jadi bisa dibilang AI ini berkontribusi sangat besar nih teman-teman terhadap bisnisnya Adaro saat ini. Makanya nanti kalau AI ini dilepas, pasti dampaknya terhadap bisnis Adaro itu juga sangat signifikan. Makanya tadi saya bilang, teman-teman pertimbangkan matang-matang. Kalau teman-teman udah punya saham Adaro ataupun kalau teman-teman belum punya sahamnya. Kalau teman-teman udah punya saham Adaro, ya kan, teman-teman bisa pertimbangkan apakah hold atau sell gitu kan. Atau kalau teman-teman belum punya sahamnya. Kalau misalnya teman-teman kepikiran mau beli gitu kan. Teman-teman pertimbangkan tadi. Pertimbangkan dividennya, pertimbangkan gimana ke depannya Adaro gitu kan. Oke, pertimbangkan matang-matang. Nah, kembali lagi ke tujuan awal kenapa Adaro melepas bisnis AI ini, teman-teman, atau bisnis batubara termalnya. Jadi, sebenarnya tujuan utama Adaro melepas AI adalah supaya Adaro bisa fokus membangun bisnis hijaunya atau bisnis yang berhubungan dengan green economy, gitu kan. Nah, makanya itu juga yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu kan. Jadi setelah AI nanti dilepas, Adaro bisa fokus ke bisnis green-nya atau bisnis hijau. Jadi gimana buat teman-teman yang punya saham Adaro? Apa nih keputusan teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu untuk market update pada kesempatan kali ini. Gimana pendapat teman-teman tentang hal-hal yang kita bahas tadi? Tulis di kolom komen ya pendapat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau dapat update berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Oke? Jangan lupa like juga ya kalau teman-teman suka sama videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.